Halo pemirsa, hari ini saya akan membagikan pengalaman pembelajaran tatap muka yang berlangsung di kelas kami. Materinya sangat menarik, yaitu tentang teknik reportase yang disampaikan langsung oleh dosen kami, Dr. Adi Kusuma, MSI. Kegiatan belajar berjalan dengan lancar, penuh semangat, dan menghadirkan interaksi yang sangat hidup antara dosen dan mahasiswa. Dalam kesempatan ini, kami mempelajari topik yang sangat penting, yaitu teknik reportase. Materi ini bukan hanya tentang bagaimana menulis berita, tetapi juga bagaimana seorang reporter bekerja sejak awal hingga akhir. Dari merencanakan liputan, turun ke lapangan, sampai menyajikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Mari kita simak lebih lanjut. Reportase dapat diartikan sebagai proses mengumpulkan data atau informasi untuk kemudian dilaporkan kembali dalam bentuk berita. Objek reportase bisa bermacam-macam, mulai dari manusia, buku, tempat bersejarah, hingga fenomenal sosial yang terjadi di sekitar kita. Dengan kata lain, reportase adalah kegiatan meliput dan memberitakan suatu peristiwa yang telah, sedang, atau bahkan akan terjadi. Melalui reportase, masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang menarik, reportase bisa hadir dalam berbagai bentuk media, baik cetak, elektronik, maupun digital. Jadi reportase bukan sekedar menulis berita, melainkan seni menyampaikan fakta kepada publik. Berita yang baik harus memiliki 5 syarat utama, yaitu aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Aktual berarti berita harus baru dan sesuai dengan waktu. Faktual artinya berdasarkan kenyataan. Penting berarti peristiwa tersebut berdampak luas, sementara menarik membuat pembaca atau penonton merasa terikat dengan isinya. Seimbang menunjukkan bahwa berita tidak boleh berat sebelah. Selain itu, berita juga memiliki nilai-nilai tertentu. Misalnya, magnitude atau besarnya dampak suatu peristiwa, proximity atau kedekatan dengan audiens, unsur konflik yang sering memicu perhatian, hingga human interest yang menyentuh perasaan pembaca. Semua nilai inilah yang membuat sebuah berita layak diliput dan disajikan. Yang pertama itu ada praproduksi, yaitu tahap ini adalah perencanaan liputan. Reporter dan tim menentukan topik, sudut pandang, serta siapa narasumber yang akan diwawancarai. Riset juga menjadi bagian penting, baik melalui internet, buku, seminar, maupun riset lapangan langsung. Semakin dalam riset yang dilakukan, semakin matang pula liputan yang dihasilkan. Kedua, produksi, yaitu proses liputan di lapangan. Reporter harus mampu menembus narasumber, baik dengan cara membuat janji, menemui langsung, atau bahkan mencari jalur alternatif melalui orang-orang terdekat. Disinilah keterampilan komunikasi diuji, karena narasumber bisa saja sulit ditemui atau bahkan enggan memberikan keterangan. 3. Pasca produksi, yaitu tahap akhir berupa pengumpulan data, editing, evaluasi, hingga distribusi berita. Pada tahap ini, semua data yang telah dihimpun disusun menjadi laporan yang utuh dan siap dipublikasikan kepada khalayak. Dalam proses reportase, wawancara adalah teknik utama. Ada berbagai macam jenis wawancara, yaitu tertutup, terbuka, kelompok, individual, hingga wawancara bebas. Setiap jenis wawancara membutuhkan strategi yang berbeda, tergantung narasumber yang kita hadapi. Selain itu, reporter juga harus memperhatikan cara berbicara, mulai dari lafal yang jelas, volume suara yang pas, tempo yang teratur,
hingga intonasi yang meyakinkan. Semua itu bukan sekedar formalitas, melainkan kunci untuk mendapatkan jawaban yang lugas dan terpercaya dari narasumber. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah menulis berita dengan pola 5W plus 1H. What, who, when, where, why, and how. Struktur berita biasanya terdiri dari judul yang menarik, lead atau pembuka yang menggugah, tubuh berita yang berisi detail peristiwa, hingga ekor berita sebagai penutup. Pemirsa, itulah rangkaian pembelajaran kami dari kelas ini mengenai teknik reportase. Dari materi ini, kami belajar bahwa seorang reporter tidak hanya dituntut menyampaikan informasi, tetapi juga harus peka terhadap nilai berita, teliti dalam riset, serta pandai berkomunikasi dengan narasumber. Pembelajaran kali ini berjalan dengan penuh semangat dan interaktif, sehingga memberikan wawasan yang nyata tentang dunia jurnalistik. Semoga ilmu ini bisa menjadi bekal bagi kami mahasiswa komunikasi penyiaran Islam dalam menapaki dunia media di masa depan. Saya Muhammad David Abdillah. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.